Drama pembalikan hidup. Pemilik rumah terbaik adalah yang terkejam. Di kampus tempatku bekerja disediakan apartemen bagi para dosen. Dosen baru yang belum punya rumah bisa menyewanya selama 2 tahun dengan harga murah. Sebagian besar penghuni apartemen itu adalah mereka yang baru kembali dari studi di luar negeri atau dosen-dosen dari daerah yang pindah ke Seoul, yang pada umumnya belum punya tempat tinggal tetap. Walaupun sekarang sudah diperluas dan memiliki banyak kamar, ketika aku baru menjadi dosen, persaingan untuk mendapat tempat di apartemen tersebut cukup ketat. Daftar tunggunya pun cukup panjang. Baik dulu maupun sekarang, harga sewa rumah di Seoul luar biasa mahal, sehingga sangat beruntung bila bisa tinggal di apartemen dosen. Kita tidak perlu pusing mengumpulkan uang yang banyak ataupun berkeliling mencari rumah. Bila uang sewa itu disimpan di bank, kira-kira berapa ya bunganya? Dan yang lebih menyenangkan adalah kita tidak akan mendapatkan teguran tentang kebersihan rumah ataupun pemberitahuan tak terduga, seperti permintaan untuk mengosongkan rumah, kenaikan biaya sewa, atau bahwa rumah yang kita tempati telah dilelang. Kita seolah menjadi pemilik rumah terbaik yang diimpikan semua penyewa rumah. Tentu saja aku ikut mendaftar ketika baru menjadi dosen. Sayangnya aku tidak lolos. Perasaanku sangat sedih. Aku iri kepada temanku yang lolos. Akhirnya aku berkeliling mencari rumah kontrakan. Ketika itu pemilik rumah tidak kejam. Hanya saja situasinya cukup rumit setelah krisis moneter melanda Korea. Bahkan aku harus mengurus sertifikasi isi dengan bantuan seorang teman yang berprofesi sebagai pengacara. Hal itu membuatku sadar bahwa stres akibat rumah kontrakan cukup luar biasa dan terpikir bahwa aku harus membeli rumah. Setelah mendapat pinjaman dari bank, menarik deposit rumah kontrakan, meminjam uang kepada sejumlah kenalan, dan mengerahkan segala cara yang mungkin untuk dilakukan, 2 tahun kemudian aku berhasil memiliki rumah sendiri. Pada saat yang hampir bersamaan, aku bertemu rekan dosen yang sangat gelisah karena masa sewanya di apartemen dosen akan segera habis. Ia harus segera mengosongkan kamarnya sementara harga sewa rumah di Seoul sedang melonjak. Saat masuk memang menyenangkan, tapi ketika tiba waktunya keluar, mereka harus merasakan menjadi gelandangan karena tidak punya persiapan apapun. Ia yang dulu mengejekku saat berhasil menghuni apartemen dosen, kini berbalik iri padaku. Sambil menghela nafas, ia berujar bahwa seandainya saat itu ia tidak lolos dan menyiapkan segalanya, tentu ia tidak akan kehilangan banyak uang. Saat itu, sebuah kesadaran menghampiriku. Makna ungkapan pemilik rumah terbaik adalah yang terkejam, seolah menjadi jelas bagiku. Jika pemilik rumah mengusik penghuni rumahnya dengan cara yang buruk, maka hal itu akan membuat sang penghuni bertekad, "Ya, aku harus punya rumah sendiri." Pada akhirnya, hal itu justru mendorongku untuk bisa memiliki rumah sendiri lebih cepat. Seandainya waktu itu aku tidak ditolak, mungkin sampai sekarang aku akan berpindah-pindah tempat tinggal. Kemalangan itu pada akhirnya menjadi keberuntungan besar bagiku. Kekecewaan kala itu tiba-tiba terasa sia-sia. Oleh karena itu, jangan terlalu kecewa. Kegagalan akan menjadi indah di kemudian hari. Semakin dalam sebuah krisis, semakin terasa titik baliknya. Jangan menyerah, titik balik hidupmu belum selesai. Terima kasih telah menyingkirkanku lebih dulu. Seorang kawanku kehilangan pekerjaannya. Sebenarnya ia memiliki karir yang aman dan pensiun terjamin di perusahaan BUMN hingga usia 55 tahun. Tetapi tiba-tiba harus mengundurkan diri dan merelakan sisa 5 tahun masa kerjanya untuk mendapat pensiun karena tersangkut politik di dalam perusahaannya. Ia meminta beberapa saran dariku di saat-saat tersulit dan akhirnya ketika sudah berhenti bekerja, kami minum hingga mabuk bersama-sama. Ia kecewa, khawatir, dan marah. Ia kecewa karena harus berhenti dari pekerjaan yang aman di saat usianya masih muda dan khawatir akan masalah ekonomi karena anaknya masih kecil. Ia juga sangat marah terhadap beberapa atasan yang memintanya untuk mengajukan surat pengunduran diri. Aku mencemaskannya, namun tak sampai 1 tahun datang kabar darinya. Ia mengajakku minum bersama. Ia terlihat begitu bersemangat dan tidak tampak lagi raut kesedihan di wajahnya.
Ia bercerita bahwa ia sudah memulai sebuah usaha kecil-kecilan dan bekerja sambilan sebagai perencana asuransi. Walaupun penghasilannya tidak besar, pemasukannya cukup teratur. Ia merasa beruntung menemukan pekerjaan yang bisa terus ditekuninya hingga tua tanpa ada batas usia. Aku senang saat berpisah. Ia berkata kurang lebih seperti ini. Seandainya aku berhenti bekerja setelah pensiun, pasti akan sangat sulit mencari pekerjaan baru. Umumnya, orang-orang yang paling mudah tertipu adalah mereka yang mengincar uang pesangon adalah PNS, tentara, dan pegawai perusahaan besar yang sudah pensiun. Mereka yang berhenti kerja tanpa mengetahui kesulitan dunia setelah menghabiskan waktu yang panjang di organisasi mereka yang tertutup dan selalu berada di posisi atas akan mudah terperdaya mulut manis para penipu. Sementara itu, dirinya bisa belajar tentang dunia ketika masih muda dan jauh lebih mudah mencari jalan baru berkat ditendang lebih cepat dari perusahaan. Saat itu aku begitu marah pada orang-orang yang telah membuangku, tapi kini aku benar-benar berterima kasih karena mereka telah menyingkirkanku sebelum lebih terlambat. Haha. Ucapan itu bukan untuk merasionalisasi dirinya sendiri. Ia bersungguh-sungguh. Seketika aku tersadar, nasib buruknya telah membawanya ke dunia baru yang sama sekali belum pernah dimasukinya sebelumnya. Pembalikan hanya dalam waktu 1 tahun ini cukup mengejutkanku, sebab aku yang menyaksikan dari dekat segala kegelisahan dan perasaan dikhianati yang dialaminya ketika ia diberhentikan. Oleh karena itu, jangan terlalu kecewa. Kegagalan akan menjadi indah di kemudian hari. Semakin dalam sebuah krisis, semakin terasa titik baliknya. Jangan menyerah, titik balik hidupmu belum selesai. Permainan baduk. Sebenarnya aku tidak terlalu bisa bermain baduk, tetapi saat kecil aku sering menonton pertandingan baduk karena ayahku menyukainya. Pada masa itu, saluran televisi kabel belum ada, dan pertandingan final yang terkemuka pasti akan disiarkan di televisi nasional. Batas waktu permainan cukup panjang sehingga para pemain sering berpikir lama hingga puluhan menit ketika menghadapi momen-momen penting. Orang yang kelelahan pada saat seperti itu adalah para pembawa acara. Mereka harus terus berbicara panjang lebar selama kurang lebih 30 menit tanpa perubahan apapun di layar televisi. Biasanya mereka akan membahas tentang dunia baduk atau posisi masing-masing pemain, kelebihan dan kekurangannya. Lalu bila terjadi sebuah pergerakan yang memuaskan, mendadak sang presenter akan bersemangat. Akhirnya, kini tampaknya sebuah persaingan yang sengit akan terjadi. Kemudian dilanjutkan oleh komentator yang memprediksi jalannya pertandingan selanjutnya dengan memindahkan batu hitam dan batu putih yang ada di depannya. Setelah itu ia berkata, apakah batu hitam memang mendominasi? Ketika momen seperti ini terjadi, sang presenter seolah memiliki pertanyaan wajib. Seandainya momen ketika para pemain berpikir lama terus berlanjut dan kita harus bersabar sedikit lagi, kira-kira apa yang akan terjadi? Sang komentator yang senang dengan pertanyaan itu akan menyingkirkan batu-batu yang telah disusunnya tadi dan menunjukkan pola permainan baru. Kemudian ia berkata lagi, "Ya, inilah permainan baduk. Inilah permainan baduk. Aku sangat menyukai kalimat ini. Terutama bila diubah menjadi inilah permainan hidup. Hidup tidak hanya memiliki satu jawaban. Saat reuni sekolah, kita melihat teman-teman kita meniti jalan hidup yang sama sekali tak pernah terpikirkan semasa sekolah. Di setiap momen seperti itu, aku baru merasakannya. Tiap-tiap kehidupan memiliki jawabannya masing-masing. Namun, jawaban-jawaban itu tidak bisa diketahui, bahkan oleh diri kita sekalipun, sebelum waktu yang tepat tiba. Hal yang membuat hidup lebih keren daripada baduk adalah fakta bahwa ternyata jejak hidup yang terbentuk setelah kegagalan yang kita anggap sebagai kesalahan fatal tidaklah terlalu buruk daripada jejak yang tampak seperti kesuksesan di kala itu. Momen yang baik pun justru banyak terjadi. Ahli ilmu biologi, Prof. Choi Jae-seon, yang disebut sebagai Master Teori Consilience, konon bertemu dengan ilmu zoologi setelah gagal melanjutkan studinya ke Fakultas Kedokteran. Perancang mode kelas dunia, Paul Smith, meniti karirnya setelah mengalami cedera yang membuatnya tidak bisa mewujudkan impian seumur hidupnya untuk menjadi seorang atlet balap sepeda. Kegagalan kala itu bagi mereka merupakan sebuah kekecewaan yang besar. Tetapi setelahnya justru muncul sebuah kehidupan yang lebih indah. Bukankah ini pesona yang ditunjukkan oleh permainan hidup? Manusia selalu berkata bahwa impian mereka musnah dengan adanya kegagalan. Namun impian tidak pernah pergi.
diri kitalah yang selalu melarikan diri. Bukan kegagalan yang menjadi masalah, melainkan apa yang bisa dipelajari dari kegagalan itu. Sebuah kegagalan memang membawa sebuah rasa sakit, tetapi dari rasa sakit itu kita bisa berkembang. Lalu perkembangan diri itu membawa kita lebih dekat kepada mimpi kita. Pendaki gunung legendaris Reinhold Messner adalah orang pertama di dunia yang mendaki gunung Himalaya dengan ketinggian lebih dari 8.000 meter dan menaklukkan puncak Everest, salah satu puncak tertinggi di dunia, sendirian tanpa bantuan oksigen. Ia pernah berkata seperti ini, "Selama kepala masih menopang, maka kaki bisa bertahan." Ucapannya itu membuatnya dijuluki filsuf abad ini. Kita bisa pergi kemana saja selama masih ada tekad. Oleh karena itu, jangan takut jatuh, takutlah kehilangan keberanian untuk bangkit kembali. Apakah kali ini kamu gagal lagi? Merasa putus asa lagi? Jangan terlalu kecewa. Kegagalan ini akan berbalik menjadi indah di kemudian hari. Semakin dalam sebuah krisis, semakin terasa titik baliknya. Jangan pernah menyerah, titik balik hidupmu harus selesai sampai akhir.